Hai, kenalin, aku Wulan. Hai, kenalin, aku Wulan, anak desa yang sekarang bekerja sebagai pemulia tanaman di Australia. Oke, di part pertama kemarin di video pengenalanku, aku masih banyak hal yang belum aku omongin ya tentang perkenalan, tapi kita malah melebar kemana-mana. Ngobrolnya. Terus di part ini aku mau lanjutin yang harusnya kita obrolin. Nah, di judulnya aja ya, aku bilang aku anak desa ya. Nah, maksudnya itu aku bilang kenapa aku anak desa ya, karena emang aku berasal dari desa, tepatnya di Kabupaten Purworejo. Hai Purworejo. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, Purworejo itu di Jawa Tengah ya guys. Nggak banyak anak muda di sana. Maksudku tuh nggak sebanyak kota-kota lainnya. Purworejo itu kan kota ya, tapi kota tua, yang mana anak mudanya itu banyak merantau keluar. Jadi disebut sebagai kota pensiunan karena ya di sana tuh banyak pensiunan, mereka yang udah merantau terus akhirnya balik lagi ke Purworejo untuk menikmati masa tua mereka. Nah, aku berasal dari Kabupaten Purworejo. Desaku sendiri ada di bagian selatannya, di daerah dekat pesisir, pinggir atau tepi Jalan Dandeles. Kalau ada yang tahu Jalan Dandeles ya. Kalau kalian belajar sejarah pasti tahu ya cerita Jalan Dandeles. Nah, terus aku berasal dari Purworejo. Desanya pokoknya bagian selatan, aku nggak mau nyebutin. Pokoknya bagian selatan, bagian pesisir. Lalu aku nyontek ya guys, karena yang belajar dari yang kemarin itu aku ngobrolnya ngalir aja tapi banyak yang skip. Jadi sekarang aku lagi berusaha buat poin-poinnya. Lalu hobiku itu belajar. Aku tuh suka banget belajar guys. Aku suka banget belajar banyak hal baru pokoknya, terutama yang menyangkut biologi, karena nggak tahu ya, biologi menurutku itu udah terlalu mendarah daging di aku sesuka itu sama biologi karena banyak sekali objek yang bisa aku pelajari, dari yang paling kecil sampai yang paling gede, ekosistem, bioma itu bisa aku pelajari. Dan kalaupun semua itu bisa masuk ke kepalaku, aku masukin. Kenyataannya manusia itu terbatas ya guys. Otak manusia itu terbatas. Nah, aku itu pasti banyak yang mikir, iya dari desa, tapi pasti berasal dari keluarga yang punya sawah berhektar-hektar dan lain sebagainya. Enggak ya guys, enggak sama sekali. Orang tuaku, terutama tulang yang mencari nafkah itu ayahku ya. Nah, ayahku itu dia bekerja di balai desa, yang mana itu setara dengan gajinya itu setara dengan PNS golongan 1A apa 2A gitu, aku lupa. Terus nah, gajinya itu pun sering terlambat. Ya kalian bisa bayangin ya betapa kerasnya mereka. Ibu aku ibu rumah tangga. Kalian bisa bayangin betapa kerasnya mereka untuk membiayaiku kuliah. Ya, aku tahu. Terus karena aku betapa tahu
aku tahu betapa kerasnya mereka membiayaiku kuliah. Aku berusaha untuk memaksimalkan apa yang aku punya, memaksimalkan kesempatan yang mungkin aku bisa ambil. Nah, terus orang tua aku juga nggak punya lahan, jadi aku tuh bener-bener generasi perintis guys, bukan pewaris. Aku juga generasi sandwich. Aku harus membiayai satu generasi di bawahku dan satu generasi di atasku untuk sesuatu yang memiliki keterbatasan itu. Tapi aku nggak nganggep itu sebuah keterbatasan ya teman-teman ya guys. Aku nganggep itu sebagai pijakan untuk berpikir ke hal-hal yang gak umum. Misalnya gini, kan banyak teman-temanku yang mereka itu mungkin setelah lulus dari kuliah, mereka langsung mikir untuk kerja jadi PNS, mereka berebut daftar PNS sana sini. Tapi aku sadar ya, dengan cita-citaku dan kesadaranku waktu itu, aku berpikir kalau aku cuma bisa belajar, aku cuma menyukai belajar, jadi aku ya pengen lanjut S2. Tapi setelah aku pikir-pikir, setelah aku tahu sistem pendidikan di Indonesia yang menurut aku itu belum bisa memuaskan rasa ingin tahuku ya, aku ingin belajar ke luar negeri, tapi apakah mungkin dengan biaya orang tuaku? Sama sekali nggak mungkin. Jadi waktu itu aku mikirnya aku harus cari beasiswa. Terus cari beasiswa, ya tapi aku sadar diri ya, kemampuan bahasa Inggrisku tuh nggak ada apa-apanya, sumpah. Makanya waktu itu aku mikirnya tuh yang aku paling sesali, aku baru mikir itu sewaktu aku udah wisuda S1, lalu aku baru mikir setelahnya aku mau apa. Dan aku butuh waktu beberapa bulan untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya aku inginkan selanjutnya, apa sih step selanjutnya. Dengan berbagai beban tadi yang ada di pundakku, ya akhirnya aku harus mikir out of the box. Aku tuh suka belajar ke tempatnya langsung, jadi akhirnya aku memutuskan untuk, karena tadi aku memutuskan untuk kuliah ya, mencari beasiswa untuk ke luar negeri. Aku langsung minta izin restu orang tuaku, dan serta biaya yang ada, itu udah ngepas banget. Biaya yang ada untuk ke Kediri, ke Pare, untuk kursus bahasa Inggris. Nah, aku beberapa bulan di sana. Di sana aku ketemu banyak relasi, banyak temen, dan di sana pun aku tahu yang namanya WHV ya. Nah, waktu itu teman sekelasku itu IELTS-nya itu IELTS untuk WHV. Nah, sedangkan aku untuk akademik, untuk student ya. Dan aku sama sekali belum tertarik sama WHV waktu itu. Jadi ya udah, teman-temanku belajar ngomong WHV, ya udah aku kan mau student, targetku IELTS tinggi. Terus tapi pada akhirnya di biaya yang mepet, aku cuma bisa dapet kesempatan tes IELTS sekali. Skor IELTS-ku nggak begitu bagus. Terus akhirnya ya udah, aku banting setir ikut WHV. Nah, WHV waktu itu aku langsung cari-cari, terutama tutor bahasa Inggrisku langsung bantuin aku sana sini, terutama buat nyariin bank reference itu ya, kan itu harus punya minimal tabungan 50 juta itu. Alhamdulillah ada yang mau bantu aku. Nah, itu kalau dipikir-pikir lagi itu tuh nggak make sense ya guys. Ada orang yang mau bantu aku untuk buat bank reference, dia percaya duitnya aku pegang 50 juta untuk buat bank reference. Itu tuh bener-bener nggak make sense kalau dipikir sampai sekarang. Dan aku sampai sekarang pun di sini tuh masih, oh ternyata aku bisa ya kesini.
walaupun ini bukan tujuan utama aku, tapi banyak hal yang bisa aku syukuri karena aku mikir out of the box tadi. Kalau misal aku ikut teman-teman aku daftar PNS dan lain sebagainya, aku merasa di titik ini aku belum bisa melangkah untuk membebaskan secara finansial kedua orang tua aku dengan aku membangunkan mereka. Alhamdulillah bisa membangunkan mereka kosan untuk masa pensiun keduanya. Ya itu yang bisa aku syukuri sekarang. Jadi please, yang merasa lingkungannya terbatas, misal kalian mikir aku dari keluarga gak mampu, aku gak mungkin kesana, please jangan pernah mikir kayak gitu. Jadikan itu tuh pijakan, jadikan itu tuh fakta, motivasi. Oh iya, aku tuh dari keluarga yang kayak gini, berarti aku harus bisa mengubah itu semua ke hal yang lebih baik. Jangan malah pasrah, aku cuma dari keluarga gini kok, ya udah deh aku kerja apa adanya, sedapatnya aja. Jangan kayak gitu ya guys. Aku nggak tahu kalian pola pikirnya yang kayak apa, tapi aku mohon kalian jangan berpikir yang terlalu pasrah dengan keadaan. Kalian itu agent of change dari keluarga-keluarga kalian, terutama aku yakin banyak dari kalian yang kita itu sama dari sandwich generation, kita dari generasi perintis bukan pewaris. Jadi tolong berpikir out of the box, jadikan yang katanya itu keterbatasan, jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai pijakan untuk berpijak melangkah lebih lebar. Lalu kalau ada yang tanya cita-citaku jadi apa, cita-citaku itu jadi dosen guys. Aku punya cita-cita jadi seorang dosen yang bisa menginspirasi mahasiswaku dengan berbagai macam cerita. Jadi aku pun bisa mencetuskan aku mau ke Australia itu karena salah satu dosenku itu lulusan Australia guys, dan dia astagfirullah, maaf nggih Pak, dan beliau itu menurut aku tuh sangat menginspirasi. Jadi ya udah, aku berpikir untuk ya udah aku pengen ke Australia juga, aku pengen belajar di sana, aku pengen tahu di sana itu kayak apa gitu. Makanya aku pengen banget lanjut master nanti, terus aku bisa jadi dosen di Indonesia sekaligus. Aku tuh suka ngajar juga, tapi aku juga suka penelitian. Jadi yang bilang pendidikan itu hanya bisa menjadi guru, harus bisa menjadi guru kalian, itu salah besar ya guys. Aku pendidikan biologi, tapi aku juga punya ilmu murni. FYI, aku anak Olim ya guys. Aku jadi perwakilan kampusku dulu, yang aku ngalahin anak kedokteran, pertanian, biologi murni, yang mereka bener-bener belajar murni. Aku anak pendidikan, itu bener-bener membanggakan banget buat aku sendiri loh. Kalian jadi jangan meremehkan anak pendidikan, apalagi orang-orang yang suka belajar kayak aku. Awas kalian, tidak boleh meremehkan orang, siapapun itu tidak boleh saling meremehkan, oke? Lalu itulah, itu tadi kita sama-sama mendoakan ya guys. Aku pengen jadi dosen ke depannya. Setelah aku menyelesaikan tanggung jawabku di sini, aku punya pengalaman, aku punya modal untuk melanjutkan master, tapi aku pengen juga mencoba mendaftar beasiswa. Tapi daftar beasiswa itu kan juga harus punya modal ya, untuk tes IELTS lah, untuk apapun itu. Menurutku tetap, apalagi beasiswa ke luar negeri, menurut aku harus ada modal. Jadi ya itu tadi, aku berusaha, dan ini aku sedang membuat esai dimana aku nantinya mau aku gunakan untuk apply S2 ku, masterku.
doakan ya guys, semoga tahun depan aku bisa ikut seleksi beasiswa, dan tahun depannya lagi aku udah bisa lanjut sebagai student, dan aku bisa balik ke Indonesia membawa ilmu-ilmu tersebut untuk memajukan Indonesia aku tercinta. Walaupun kondisi politiknya sedang nggak baik-baik aja, aku nggak mau mengotori, astagfirullah, aku nggak mau mencampur adukan, aku nggak bilang itu kotor ya guys, sorry banget, itu salah ngomong aku nggak mau mencampur adukan kontenku dengan politik. Tapi Indonesia itu nggak salah apa-apa guys, negaranya itu nggak salah apapun, tempatnya itu nggak salah apapun, dia udah subur dari lahir sampai diperebutkan mana-mana. Aku hanya ingin menjadi generasi yang sadar akan hal itu. Aku nggak terlalu mempedulikan situasi pemerintahan yang bagaimana. Aku hanya ingin menjadi aku yang mencintai lingkungan, yang mencintai objek-objek biologi di negaraku tercinta Indonesia. Seperti itu guys. Terus dari konten pertama aku kemarin itu ada beberapa DM yang masuk. Aku nggak tahu ya mereka itu dapat informasi dari mana, tapi salah satunya itu bilang kalau dia itu anak UB. Terus dia bilang kalau kontenku menginspirasi. Ya ampun, itu aku seneng banget guys, aku seneng banget. Thank you banget buat yang udah share video aku dan sampai ke orangnya itu. Terus dia nge-DM aku terus bilang kalau videoku menginspirasi. Itu aku baca DM itu setelah aku pulang kerja capek-capeknya, tapi aku jadi semangat lagi karena aku baca DM itu. Makasih ya guys. Sometimes kita itu juga butuh kekuatan dari orang lain, jadi tolong ya saling jadi kekuatan, jangan saling melemahkan atau apalagi merendahkan. Kita itu sama-sama manusia, sama-sama makan dan butuh makan, butuh minum. Kita punya mental, kita punya pikiran, kita punya hati nurani. Jadi sama-sama mendoakan yang terbaik, sama-sama memotivasi aja. Makasih buat kalian yang udah share video aku, terus akhirnya ketemu viewers yang dia itu butuh informasi tersebut. Aku seneng banget kalau emang ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Thank you banget. Oke, nanti setelah ini aku buat video yang ngejawab pertanyaan kalian ya, Q&A. Bye. Thank you guys. Tetap semangat. Jangan menyerah apapun keadaan kalian. Kita masih muda, kita harus semangat, kita harus terus berinovasi, kita harus berpikiran out of the box. Jangan berpikir secara umum ya. Berpikir 2-3 langkah lebih maju dari orang biasanya. Karena itu yang nantinya akan membangun kita ke depannya. Karena pijakan-pijakan itu yang nantinya akan membuat diri kita sebagai apa di masa depan. Jadi selagi masih muda, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Kalau bisa kalian mikir kira-kira di umur 40 tahun aku bakal menyesali perbuatanku di umur 25, 24, 20-an gak ya. Kalau aku sekarang ngelakuin kayak gini, aku nanti umur 40 bakal mikir menyesal gak ya gitu. Coba kalian pikir kayak gitu. Nanti kalian akan termotivasi untuk selalu melakukan hal-hal baik, selalu melakukan hal-hal positif. Seperti itu guys. Oke, sekian guys, thank you.